nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya dan salat dilanjutkan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat Isya secara berjamaah. Salat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya saya mohon maaf apabila sering mengisi kultum karena banyak yang bertugas tapi belum bisa hadir. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya yang berdiri di sini bukan berarti yang lebih berilmu dari jamaah sekalian. Jamaah sholat Isya yang dirahmati Allah SWT, tidak kerasa sekarang sudah masuk malam ke-20 jamaah. Ada juga yang malam 21. Jadi sudah sepatutnya kita lebih meningkatkan amal sholat kita, terutama amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beriktikaf. Nah jamaah yang dirahmati Allah SWT, selain itu kita mencari malam yang sangat mulia, yaitu malam Al-Qadar, yang seperti kita tahu malam itu khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi bayangkan kalau kita beramal soleh pada malam itu, kita beramal selama 83 tahun. Dan ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh umatnya Rasulullah SAW. Nah jamaah yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan atau menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan atau menghormati tamunya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, hadis ini sangat agung. Hadis ini para ulama mengatakan lebih dari atau sudah separuh dari agama. Karena agama Islam itu kan hak kita kepada Allah dan juga hak kita kepada manusia. Nah, dalam hadis ini dibahas barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Nah jamaah, sahabat Abu Qatadah yang mendengar hadis ini, setelah mendengar hadis ini atau yang meriwayatkan hadis ini, beliau lebih banyak diam daripada berkata-kata. Karena memang setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan ada hisabnya. Entah itu perkataan baik, perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang buruk, insya Allah akan ada balasannya. Nah jamaah, pada suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, saya memiliki tetangga seorang perempuan. Perempuan itu rajin sholat 5 waktu, rajin sholat sunnah. Jadi sholat 5 waktunya rajin, sholat sunnahnya rajin, tidak putus sedekah, dan juga rajin sholat sunnah. Jadi sahabat itu memiliki tetangga perempuan yang amal solehnya luar biasa. Tetapi ya Rasulullah, wanita ini sering mencela orang lain. Wanita ini sering mencela orang lain, sering menggibahi orang lain. Jadi orang lain itu tidak luput dari lisannya. Kata sahabat itu, di mana tempatnya wanita ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hiya min ahlin nar. Dia tempatnya di neraka. Coba bayangkan jamaah, wanita ini solehah, sholatnya 5 waktu, sholat sunnahnya rajin, sedekahnya tidak putus, Senin Kemis puasa sunnahnya juga rajin. Tetapi
sering mencela orang lain, suka menghibah orang lain itu tidak lepas dari lisannya. Kata Rasulullah, ya min ahlin nar, tempatnya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, saya juga memiliki tetangga perempuan. Dia itu sholatnya hanya 5 waktu saja, artinya sholat sunnahnya jarang, paling sholat id ada, sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat puasa juga jarang, paling puasa cuma Ramadan aja. Sedekah juga jarang. Tetapi orang ini akhlaknya sangat baik dan juga tidak pernah mencela orang lain. Di manakah tempatnya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya min ahlil jannah. Jadi tempatnya di surga. Insyaallah jamaah. Jadi terkadang kita itu merasa kita ini orang yang paling banyak amal soleh. Terkadang kita mungkin ada rasa kesombongan ya. Padahal mungkin di sisi lain kita juga memiliki kekurangan-kekurangan yang mungkin itu bisa membuat kita banyak memiliki dosa. Maka dari itu pentingnya muhasabah atau evaluasi diri agar kita bisa terus berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, yang jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang kedua tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan atau menghormati tetangganya. Nah, jamaah, tetangga ini Rasulullah SAW beberapa kali sering didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sering malaikat Jibril ini mendatangi Rasulullah dan menyampaikan tentang pentingnya tetangga atau pentingnya mengakrabi tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasulullah SAW ini menganggap bahwasanya tetangga ini berhak menerima waris. Jadi saking seringnya disampaikan atau didatangi malaikat Jibril menyampaikan tentang tetangga, sampai-sampai malaikat Rasulullah itu mengira tetangga itu bisa mendapatkan hak ahli waris, padahal kan tidak bisa. Nah, jamaah, jadi Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Jadi jangan sampai kita ini justru bermusuhan atau saling membenci dengan tetangga. Kenapa? Karena tetangga ini sering kali kita lihat, hampir setiap hari kita bertemu. Kalau kita bermusuhan atau tidak baik hubungannya dengan tetangga, kalau kita nauzubillah sakit atau meninggal, siapa yang membantu kita kalau bukan tetangga yang mengurusi jenazah kita, mungkin yang menggali kuburan. Karena kan terkadang saudara kita jauh ya. Mungkin kita di Lampung ada saudara kita yang di Bengkulu atau mungkin di Palembang, dan pasti otomatis yang membantu kita yaitu tetangga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, tetangga itu ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, dan juga ada yang memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak adalah tetangga yang muslim, ada kerabat dengan kita, saudara satu darah atau masih keluarga kerabat. Dan ketiga adalah rumahnya dekat dengan kita. Itu memiliki 3 hak, artinya lebih diutamakan dari tetangga yang lain. Ada juga tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu kalau dia muslim dan juga rumahnya dekat dengan kita. Dan terakhir ada tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu kalau dia rumahnya dekat dengan kita dan dia non muslim. Makanya walaupun misalnya kita punya tetangga non muslim, kita juga tetap harus berbuat baik kepada mereka selama dia tidak menghina Islam, tidak menjelekkan Islam, atau disebut kafir zimmi. Kalau kafir harbi kan kafir yang dia itu memberontak, menjelek-jelekan Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, itu namanya kafir harbi. Tapi kalau dia masih kafir zimmi yang masih berbuat baik muamalahnya dengan kita, ya kita juga nggak apa-apa memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu juga pernah bekerja dengan orang Yahudi. Jadi ini dalil bahwasanya boleh bekerja di tempat non muslim asalkan pekerjaan itu halal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang terakhir adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamu. Nah, jamaah, jadinya tamu itu bukan membawa kesialan. Tamu itu tidak membawa sial, tapi justru tamu itu membawa keberkahan, membawa rezeki, atau mengurangi dosa dari tuan rumah. Mengapa demikian? Karena mempererat silaturahim atau silaturahmi itu bisa menambah rezeki kita, memperlancar rezeki,
menambah umur atau keberkahan umur kita. Dan kalau kita tahu ya jemaah ya, tamu itu, kalau tamu sudah bertemu dengan kita suguhi makanan, minuman, kita jamu mereka, terus tamu itu pulang di rumah kita dalam keadaan ridho dan keadaan senang, puas, gembira, suka, maka tamu itu akan membawa keluar dosa-dosa dari tuan rumah. Jadi Masya Allah. Makanya salah kalau kita menganggap tamu itu membawa sial. Ini salah, persepsi yang salah. Kecuali tamu itu memang tamu yang jahat ya. Nah, tapi kalau tamu itu orang yang baik ya, kerabat kita, teman kita, maka ketika dia keluar dari rumah kita dan dia ridho kepada kita, maka tamu itu membawa keluar dosa-dosa dari tuan rumah. Bahkan digambarkan itu kalau misalnya dosa-dosa atau kotoran itu terlihat, maka kita akan jijik melihatnya. Karena kotoran-kotoran atau mungkin hewan-hewan yang menjijikkan itu dibawa keluar dari rumah kita menuju keluar. Tuh, jadi Masya Allah. Makanya kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu ketika didatangi tamu malaikat, beliau tidak bertanya mau makan apa, mau minum apa. Tidak, beliau langsung menyembelih unta atau kambing dalam riwayat, langsung dimasak, langsung disuguhi kepada tamu. Jadi tidak tanya mau makan apa Pak, mau minum apa Pak. Itu kan kurang baik lah. Jadi langsung saja suguhi. Gitu. Mau tamu makan atau tidak makan, itu kan terserah tamu. Nanti juga bisa dimakan oleh tuan rumah. Nah jamaah yang dirahmati Allah SWT, jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terutama ini menjadi pengingat bagi diri saya pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.